Shalom rekan-rekan, selamat sore semuanya. Ya, sebelum kita masuk dalam ibadah GP pada sore hari ini, marilah kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh telah selesai. Seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah GP pada sore hari ini, marilah kita bagi berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Pekat GP. Mari kita menyanyikan lagu Mars Pekat GP. Sebelum kita mulai, marilah kita satu di dalam doa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah GP dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan tuntun langkah kami ya Tuhan. Tuhan pasang telinga kami semua ya Tuhan, supaya khotbah yang boleh disampaikan boleh bermanfaat bagi kita, kehidupan masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke rekan-rekan, mari kita menyanyikan lagu Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Kita menyanyikan lagu pujian yang kedua dari Kidung Jemaat 415 ayat yang pertama, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Oke rekan-rekan, mari kita sama-sama bermazmur dari kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat 1 sampai dengan yang 5. Lembaga Alkitab memberi judul Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Baik, mari kita semua menyanyikan lagu Yesus Kristus Sumber Hidup. Mari rekan-rekan kita menyanyikan lagu dari kitab Bakti 78 ayat yang pertama, Yesus Kristus Sumber Hidup. Yesus Kristus sumber hidup, bersama di alam terangnya ada hidup, Dia samanya berada
Saudaraku, gerakan pemuda yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu kita persiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur terima kasih kami karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, dan bahkan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah gerakan pemuda, dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Tuhan, firman-Mu adalah luas dan dalam pengertiannya, sementara kami terbatas untuk dapat memahaminya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman yang akan kami baca dan kami renungkan, sehingga firman-Mu itu sungguh dapat kami pahami, tertanam di hati kami, menjadi penuntun langkah kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan memberitakannya mampukan untuk dapat berkata-kata seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu berfirmanlah bagi kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Gerakan pemuda yang dikasih Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 22, kitab Keluaran pasal 22, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-15. Keluaran 22 ayat 10 hingga 15, saya bacakan demikian. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun, dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan, dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seorang meminjam seekor binatang dari temannya, dan binatang itu patah kakinya atau mati ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Saudaraku, gerakan pemuda yang dikasih Tuhan, kalau orang mempercayakan kita untuk sesuatu, ya berarti kita dipercaya olehnya. Artinya dia tahu bahwa kita bisa dipercaya. Nah, persoalannya kadang-kadang ada orang yang diberikan kepercayaan tapi ternyata tidak bisa dipercaya. Nah, itu menjadi persoalan dalam kehidupan ini. Nah, dalam bacaan kita hari ini, ya sebenarnya berbicara juga soal kepercayaan.
kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Khususnya di sini dalam bacaan kita disebutkan bahwa apabila seorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang dan seterusnya, dikatakan menitipkan. Kalau orang mau menitipkan kepada kita berarti orang itu percaya sama kita. Dan itu yang terjadi di sini, bahwa kalau ada yang menitipkan berarti ada orang yang percaya pada kita. Nah, persoalannya kalau yang dititipkan itu lalu ya di sini dikatakan entah mati atau patah atau dihalau orang dengan kekerasan dan seterusnya. Nah, untuk mengatasi itu maka harus di sini ambil sumpah, harus bersumpah. Ini yang menjadi masalah. Kalau orang untuk apakah dia benar atau melakukannya atau tidak, itu harus bersumpah. Sebenarnya kalau orang itu betul-betul dipercaya, tidak perlu pakai sumpah. Tapi ya ini tentunya ada tujuannya supaya ada hukum yang mengatur sehingga orang yang dititipi tidak sembarangan tentunya. Itu maksudnya tentunya. Tapi sebenarnya yang paling penting dalam kehidupan ini sebenarnya adalah soal kepercayaan. Apakah kita bisa dipercaya atau tidak? Sebab sekalipun orang bersumpah, bukankah ada yang disebut sumpah palsu? Kan itu repot. Di hadapan Tuhan, demi Tuhan, demi Allah. Wah, sampai sumpah-sumpah pakai bawa nama Tuhan, bawa nama Allah. Tapi ternyata sumpah palsu. Kan itu repot. Makanya yang menjadi penting sebenarnya soal kita bisa dipercaya atau tidak, itu yang menjadi penting. Kalau orang bisa dipercaya, tidak perlu pakai sumpah-sumpahan, tidak perlu. Oh, dia memang mati. Oh ya, mati ya. Kenapa mati? Ya saya sendiri tidak tahu. Dia kok tiba-tiba mati. Kalau kita memang dipercaya, itu orang tidak akan menuntut kita. Kalau kita memang bisa dipercaya. Tapi kalau tidak, ya itu persoalannya. Di sini kalau mati itu bisa jadi itu disuruh ganti gitu. Begitu juga kalau pinjam. Kalau dia mati juga di sini harus ganti dan seterusnya. Nah, sebenarnya sekali lagi hidup ini sebenarnya yang penting adalah bisa dipercaya atau tidak. Kalau kita bisa dipercaya, hidup ini sebenarnya aman. Kenapa aman? Ya karena kita banyak mendapat kemudahan. Kita dipercaya orang. Kalau kita dipercaya orang, ya kita bisa mendapat kemudahan, mungkin termasuk minjam uang kah, minjam barang kah, atau apakah yang kita butuhkan, itu bisa dengan mudah. Tapi kalau kita tidak bisa dipercaya, ya mohon maaf. Dulu saya ketika di Jakarta, saya bilang sama almarhum om saya, susah hidup di Jakarta, mengurus KTP aja macam-macam alasannya. Susah saya bilang hidup di Jakarta. Almarhum om saya cuma bilang, sebenarnya enggak susah hidup di Jakarta. Enggak susah bagaimana? Yang penting kamu bisa dipercaya atau tidak. Itu yang penting. Hidup ini itu yang dibutuhkan. Terus saya bilang, bagaimana saya bisa dipercaya orang? Supaya saya bisa dipercaya orang. Ya contohnya kalau kamu disuruh membelanjakan sesuatu, berapapun uangnya, kembalinya kamu harus kembalikan. Itu namanya menanamkan kepercayaan kepada orang lain.
Nah, kalau kamu bisa dipercaya, kamu bisa hidup kemana saja. Nah, itu cukup saya pegang itu. Dan itu juga yang akhirnya pernah saya sampaikan kepada adik saya ketika saya sudah pendeta, saya tugas. Beliau di Jakarta sebentar minta uang beli KTP, buat KTP kah, minta uang untuk bikin SIM. Akhirnya saya bilang, kamu sebenarnya harusnya enggak seperti itu, tidak perlu harus seperti itu. Yang penting kamu bisa dipercaya orang atau tidak. Kamu Jakarta bisa hidup. Dan rupanya beliau percaya, beliau pegang juga apa yang saya sampaikan. Karena dia pegang, akhirnya dia bekerja, ya macam-macam dia kerja, ya dengan mengandalkan kepercayaan. Satu waktu beliau bekerja dengan orang Cina Singapura. Mereka berbisnis tahun 90-an. Karena dia bisa dipercaya, orang Cina ini bisa kasih sama dia 40 juta tahun 91, 92 kalau nggak salah. Itu luar biasa. Dia bilang, ini ada uang 40 juta, terserah kamu mau beli mobil apa untuk operasional, silahkan. Dan rupanya ya karena beliau bisa dipercaya, ya jalan lancar. Sekarang beliau sudah usaha sendiri. Dan kebetulan pagi hari Jumat tanggal 28 hari ini, dia berteleponan dengan saya. Ya juga sempat menyinggung soal bisnisnya. Dia bilang, bisnis ini modal utama sebenarnya adalah bisa dipercaya. Kalau bisa dipercaya, aman. Dia bilang dia sudah 20 tahun berbisnis eskalator dan lift dengan yang perusahaan dari Korea, hanya berdasarkan kepercayaan saja. Dan puji Tuhan karena dia dipercaya, maka sering perusahaan lebih mempercayakan kepada dia daripada orang lain. Dia bilang, padahal saya memberi harga yang lebih tinggi, tapi ternyata mereka lebih percaya kepada saya. Karena dia bilang, akhirnya memang hidup ini akhirnya modal utama, termasuk kami berbisnis katanya, ya modal utama adalah bisa dipercaya, kepercayaan. Kalau kita sudah bisa dipercaya orang, kita sudah dipegang orang, maka amanlah. Nah, kan itu di sini ya soal kepercayaan yang disampaikan dalam bacaan kita hari ini. Bisa dipercaya atau tidak? Karena memang hidup ini ya membutuhkan itu. Kalau mau lancar hidup ini, maka kita harus bisa dipercaya oleh orang lain. Nah, gerakan pemuda masih panjang perjalanan. Nah, tanamkanlah kepercayaan kepada orang lain, karena kepercayaan itu merupakan modal di dalam perjalanan hidup untuk membangun masa depan yang lebih baik. Memang untuk menanamkan kepercayaan tidak mudah, tapi harus dimulai, bahkan dimulai dari diri sendiri. Kita harus percaya pada diri kita sendiri. Jangan sampai orang sudah berikan kepercayaan kepada kita, kita sendiri tidak percaya kepada diri kita sendiri. Nah, itu masalah juga. Orang akhirnya bisa hilang kepercayaan pada kita. Karena itu mulailah percaya pada diri sendiri. Tanamkan bahwa diri kita ini bisa dipercaya. Kemudian tanamkan kepercayaan kepada orang lain. Nah, itu memang harus dibangun dalam kehidupan ini. Kalau ingin memiliki kehidupan hari esok yang lebih baik. Nah, sumpah-sumpahan itu tidak penting. Yang menjadi penting adalah apakah kita dipercaya atau tidak. Apakah kita bisa dipercaya atau tidak. Itu yang jadi penting. Nah, seperti yang disampaikan om saya pada saya itu bagus juga. Dia bilang, kalau kamu ingin menanamkan kepercayaan, adalah mulailah daripada hal yang kecil.
Disuruh belanja apa ke warung, berapapun kembalinya, kembalikan itu. Karena itu bukan hakmu, kecuali diberikan, ambil. Tapi kalau enggak, jangan pernah mengambil. Itu salah satu cara menanamkan kepercayaan kepada orang lain. Dan kalau itu sudah bisa dilakukan, mulai dari hal yang kecil, maka pada hal yang besar, kata Yesus juga, kita bisa dipercaya. Karena kita sudah setia pada hal yang kecil, maka akan diberikan kepercayaan pada hal yang lebih besar. Nah, gerakan pemuda masih punya perjalanan panjang, masa depan untuk sukses terbuka. Nah, jika ingin sukses dalam hidup ini, maka tanamkanlah kepercayaan kepada orang lain. Buatlah diri gerakan pemuda ini adalah bisa percaya diri dan bisa dipercaya oleh orang lain. Kalau itu sudah bisa terjadi, ilmu itu mengikuti. Ilmu itu tinggal mengikuti. Biar kita pinter, biar kita banyak uang, tapi kalau kita tidak bisa dipercaya, jangan berharap. Makanya, ya seperti sekali lagi percakapan saya dengan adik saya, dia bilang modal utama dalam kami berbisnis adalah bisa dipercaya. Dia karena bisa dipercaya, dia bisa ambil barang dari perusahaan, nanti setelah perusahaan bayar, baru dia bayar ke perusahaan. Begitu juga ada untuk pasang eskalator dan lift, ya karena dia bisa dipercaya, maka dia lebih, walaupun dia bilang harganya lebih tinggi dari yang lain, dia lebih diambil oleh, saya lupa perusahaan Korea itu. Minggu depan beliau akan datang kontrol untuk eskalator di bandara Juanda. Adik saya ini akan datang. Karena di Jawa Timur ini banyak dia pasang eskalator dan lift, termasuk di apa itu mall apa TP ya. Ya, dia ada juga proyek di situ. Nah, dan dia mengatakannya modalnya itu aja, bisa dipercaya. Dia kalau bicara uang, dia memang mulai dari nol. Tapi modalnya dia bilang modal saya bisa dipercaya orang. Dan itu yang membuat dia sampai sekarang ya puji Tuhan lah lumayan usahanya sampai sekarang masih jalan terus. Pasang dia alat-alat pemadam kebakaran, dia bisa angkat dari perusahaan, masukkan dulu, nanti sudah dibayar perusahaan baru bayar, enggak apa-apa. Begitu juga eskalator dan seterusnya, dan lift. Dia sampai ke Kediri juga dia pasang lift ke sana. Berapa kali dia singgah di rumah di Pastori. Tapi dia sudah bilang tadi pagi ketika dia komunikasi dengan saya, itu yang dia bilang. Dan itu yang saya sampaikan kepada beliau ketika beliau belum bekerja, belum ada usaha. Modalmu kalau mau hidup, saya bilang, adalah bisa dipercaya. Nah, mari gerakan pemuda yang dikasih Tuhan, tanamkanlah kepercayaan kepada orang lain untuk meniti hari esok yang lebih baik, dan bangun kepercayaan itu dengan orang lain. Sebab ketika kita bisa dipercaya, maka akan banyak kemudahan dalam perjalanan hidup gerakan pemuda. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, gerakan yang pemuda dikasih Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Sebab kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami percaya itu karena kasih dan anugerah-Mu. Dan kiranya firman-Mu yang kami boleh dengar, itu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami yang nyata. Kami boleh menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang percaya diri, dan orang-orang yang dapat dipercaya orang lain. Agar ketika kami meniti hari esok kami, maka kami mengalami banyak kemudahan. Itu Tuhan tolong melalui Roh Kudus-Mu, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, di dalam kehidupan kami,
dan tuntun kami untuk dapat memperlakukannya, agar kami dapat hidup semakin hari semakin baik. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat-Mu bagi persekutuan gerakan pemuda, untuk Tuhan berkati pengurus dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanannya, mampukan untuk dapat melaksanakan tugas panggilan dengan sebaik-baiknya, sehingga melalui kepengurusan ini, pelayanan daripada pengurus, maka anggota gerakan pemuda kehidupan imannya semakin baik, imannya semakin kokoh, dan bahkan semakin hidup sukacita, dan semakin menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu kami mohon berkat-Mu bagi pengurus dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanannya, untuk dimampukan melaksanakan tugas panggilan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Anggota gerakan pemuda, kami mohon berkat-Mu untuk dapat mendukung gerakan pemuda dalam membangun persekutuannya, sehingga persekutuan gerakan pemuda ini semakin hari semakin indah dan menjadi berkat bagi anggota gerakan pemuda seluruhnya. Tapi juga bagi gerakan pemuda dalam meniti masa depan mereka, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Kiranya dengan modal percaya diri yang tinggi dan dapat dipercaya orang, maka gerakan pemuda dapat meraih masa depan yang indah dan penuh harapan. Kan itu berkati gerakan pemuda. Bagi yang masih duduk di bangku pendidikan, berkati dalam belajar, terutama saat ini mereka yang di bangku pendidikan mengalami banyak kesulitan karena COVID-19, maka kiranya Tuhan tolong mampukan gerakan pemuda yang sedang dalam pendidikan untuk dapat belajar dalam situasi apapun. Mereka dapat belajar dengan baik dan menimba ilmu yang banyak untuk bekal masa depan mereka. Bagi yang sudah bekerja, Tuhan berkati gerakan pemuda, mampukan mereka untuk dapat melaksanakan tugas pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah mereka di dalam bekerja, mereka dapat dipercaya. Atau jika mereka punya usaha, mereka dipercaya, karena mereka memang dapat dipercaya orang. Karena itu Tuhan berkati gerakan pemuda dalam meniti hari esok mereka. Tapi juga berkati gerakan pemuda di dalam kehidupan mereka, dalam membangun kehidupan dengan mungkin calon pasangan hidup mereka. Maka berkati dapat membangun hubungan dengan baik, di dalamnya hubungan mereka Nama-Mu pun dimuliakan. Bagi yang belum mempunyai calon pasangan hidup, Tuhan berikan calon pasangan hidup yang terbaik. Karena kami percaya calon pasangan hidup yang terbaik Tuhan yang tahu untuk gerakan pemuda. Tapi juga jadikanlah gerakan pemuda ini sebagai anak-anak yang senantiasa menyenangkan hati orang tua, membawa sukacita senantiasa bagi orang tua, tapi juga senantiasa boleh menjadi berkat bagi gereja, bahkan bagi masyarakat. Karena itu berkati dalam mereka menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi gerakan pemuda. Karena itu Tuhan berkati gerakan pemuda, jaga lindungi mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan selalu, jauhkan dari COVID-19, bahkan mereka boleh menjadi teladan bagi masyarakat bagaimana dia menjalani kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka menjadi contoh sebagai orang yang patuh pada aturan kesehatan COVID-19. Itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kami ingin pinta untuk gerakan pemuda. Kiranya Tuhan mau mendengarkan juga doa-doa daripada gerakan pemuda, harapan-harapan yang mereka naikkan kepadamu. Kiranya berkenan Tuhan untuk mendengarkannya, bahkan mengabulkannya, kalau itu
harapan impian mereka berkenan kepadamu. Dan Tuhan tuntun kehidupan mereka senantiasa, sehingga menjadi anggota gerakan pemuda yang senantiasa menyenangkan hati orang banyak, dan teristimewa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berikanlah hikmat mereka agar mereka senantiasa bijaksana dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa dan kesalahan kami, dengarkan permohonan ini yang kami bawa kepadamu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita sambil mengingat pesan Alkitab dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bernyanyi, kumulai dari diri sendiri. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Mulai dari diri, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, dapat membuat jadi besar. Teman-teman, kita naikkan persembahan ini dalam doa. Tuhan, berkatilah persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadikanlah firman Tuhan yang kamu dengar sebagai penuntun bagi langkah kehidupan gerakan pemuda. Dan untuk mengakhiri
Ibadah ini kita mau nyanyi dari Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kamu sekalian dari sekarang ini hingga kekal selama-lamanya.